Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 kelas C program studi informatika Universitas Udayana akan mempresentasikan penyelesaian kasus 1 mata kuliah teori bahasa dan otomata yang diampu oleh Ibu Dr. Ana Agung Istri Ngurah Eka Karyawati, SSI Magister Engineering, yang mengangkat judul yakni Sistem Seleksi 5 Penjaluran Program Studi Informatika dengan menggunakan metode Finite State Automata. Anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, dengan saya sendiri, Igede Widnyana dengan NIM 22085611016 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Igede Widiantara Mega Putra dengan NIM 22085561022. Perkenalkan, nama saya Nikutumi Kartika Dewi dengan NIM 220856561072. Perkenalkan, saya Nilogiri Cahaya Putri Mahadewi dengan NIM 2208561110. Baik, itu perkenalan dari anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi utama. Baik, di sini saya Igede Widnyana dengan NIM belakang 016. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi umum terkait simulasi vending mesin yang kami rancang. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait identifikasi masalah yang telah kami susun dari judul Sistem Seleksi Penyaluran Informatika di UNUD. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, itu ketidakseimbangan jumlah peminat dalam setiap penyaluran di informatika. Jadi ada penyaluran yang memiliki mahasiswa yang sedikit dan ada penyaluran yang memiliki mahasiswa yang terlalu banyak sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam memenuhi kuotanya. Kemudian ada sistem yang tidak jelas dalam pemilihan mahasiswa yang layak lolos. Jadi masih ada praktik keep teman dalam pemilihan penyaluran ini dan belum ada sistem yang kompetitif dan masih bersifat bebas. Kemudian mahasiswa PIC atau penanggung jawab penyaluran mengalami kebingungan dan kesulitan dalam menentukan mahasiswa yang layak lolos. Hal itu karena belum ada sistem yang kompetitif dan jelas dan transparan untuk menentukan siapa yang layak untuk penyaluran yang dia kelola. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut digunakan dalam hal menyelesaikan kasus 1 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata pada semester ganjil tahun 2023-2024 adalah membangun sebuah sistem simulasi vending mesin untuk menyelesaikan kasus penyeleksian pada 5 penjaluran peminatan prodi informatika UNUD dengan menerapkan konsep finite state automata dengan jenis deterministik finite automata yang kemudian diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan struktur program yakni secara modular. Kemudian sistem vending mesin yang kami rancang ini dengan visualisasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI yang memanfaatkan modul custom kinter dalam pembuatan GUI-nya. Nah, adapun fitur utama aplikasi ini adalah pemilihan penyaluran, kemudian menginput nilai mata kuliah, menginput ketersediaan sertifikat juara lomba di bidang teknologi, kemudian dan menampilkan hasil seleksi yang akurat dan rapi dalam bentuk tabel. Nah, selain itu kami juga berinovasi untuk menghadirkan visualisasi sistem seleksi dalam bentuk web apps yang interaktif dengan menggunakan modul Streamlit sehingga sistem kami mudah diakses melalui internet. Nah, selain itu ada inovasi berupa kombinasi inputan sertifikat yang dapat membantu dalam menilai mahasiswa yang layak lolos dan juga outputnya berupa tabel yang rapi dan transparan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan saya Nilogiri Cahaya Putri Mahadewi dengan NIM akhir 110 dari kelompok 4 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan umum vending mesin, asumsi serta batasan mengenai vending mesin yang kelompok kami telah buat. Baik, yang pertama mengenai penjelasan umum vending mesin. Vending mesin merupakan mesin otomatis yang menyediakan barang atau layanan terhadap konsumen. Vending mesin umumnya digunakan untuk menjual berbagai jenis produk, mulai dari makanan ringan, minuman, bahkan produk-produk non-makanan seperti buku atau barang elektronik kecil. Cara kerja dari vending mesin menggunakan sistem otomatisasi sehingga tidak perlu campur tangan dari manusia dalam mengoperasikannya. Sebagai contoh umum, konsumen menginputkan sesuatu yang berhubungan dengan sistem mesin yang dibuat, lalu mesin akan memberikan output sesuai dengan desain sistem yang telah dirancangnya.
Berdasarkan konsep vending mesin tersebut dengan sistem otomatisasi, maka konsep itu dapat diterapkan juga pada vending mesin kami dengan alur sesuai desain prototipe aplikasi. Yang dimana pertama-tama aplikasi vending mesin menampilkan tampilan homepage. Lalu user mengklik tombol pilih penyaluran. Setelah mengklik tombol pilih penyaluran, maka akan diarahkan ke menu sistem seleksi penyaluran. Di sini user bisa memilih salah satu di antara 5 penyaluran yang disediakan. Setelah memilih salah satunya, maka diarahkan ke menu input nilai, yang dimana di sini akan muncul nama-nama mata kuliah yang bersangkutan dengan penjaluran yang dipilih, lalu user memilih nilai-nilai sesuai dengan nilai yang ada pada matkulnya. Setelah itu, setelah semua nilai diinputkan, maka diarahkan ke menu validasi sertifikat. Di sini, user hanya ditanyakan apakah user memiliki sertifikat lomba apa tidak. Jika user memiliki, maka user bisa klik centang hijau. Jika user tidak memiliki, maka user bisa mengklik silang berwarna merah. Setelah semua inputan user dimasukkan, maka vending machine akan mengolah inputan data-data tersebut menggunakan metode finite state automata jenis deterministic finite automata sebagai mesin pemrosesan otomatis yang mana untuk pemberian output dari data yang diinputkan. Lalu setelah itu diarahkan ke menu hasil seleksi, di mana di menu ini akan memunculkan tampilan seperti pada di desain ini, yang dimana menampilkan penyaluran apa yang dicek oleh user, lalu mata kuliah yang dimana nilainya sudah diinputkan tadinya, lalu apakah memiliki sertif juara lomba atau tidak. Setelah itu maka ditampilkan bahwa hasil dari user tersebut apakah diterima di penyaluran tersebut atau tidak dalam bentuk tabel yang rapi seperti pada desain prototipe ini. Lalu selanjutnya ada pun asumsi-asumsi pada vending mesin yang kami buat, yaitu yang pertama, pengguna merupakan mahasiswa atau mahasiswi program studi informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Yang kedua, pengguna harus memiliki nilai mata kuliah guna menginput nilai dalam sistem seleksi jalur peminatan. Yang ketiga, pengguna harus memahami bahwa sistem menitikberatkan pada penyeleksian mahasiswa pada 5 penjabaran. Yang keempat, pengguna wajib memberikan data yang akurat dan lengkap saat melakukan penginputan nilai. Yang kelima, pengguna memerlukan device yang memadai untuk mengakses vending machine, dan apabila pengguna ingin mengakses versi web apps-nya, maka pengguna memerlukan koneksi internet yang stabil untuk dapat mengakses web apps dan berfungsi dengan baik. Yang keenam, pengguna harus jujur dalam menginputkan data nilai dan ketersediaan sertifikat lomba dalam bidang teknologi. Selanjutnya, selain asumsi, ada beberapa batasan masalah yang menjadi parameter atau acuan dalam proyek pembuatan vending machine kami ini. Yaitu yang pertama, penelitian ini memanfaatkan informasi mengenai jalur peminatan serta nilai mahasiswa atau mahasiswi program studi informatika Universitas Udayana angkatan 2018, 2019, dan 2021. Yang dimana data ini diperoleh melalui referensi salah satu skripsi mahasiswa informatika Universitas Udayana. Batasan yang kedua yaitu data jalur peminatan mahasiswa yang digunakan mengacu pada panduan akademik program studi S1 Informatika tahun 2020, yang dimana sesuai dengan panduan tersebut terdapat 9 jalur peminatan yang diidentifikasi. Namun kami menetapkan batasan untuk menyeleksi hanya 5 penyaluran saja, yakni penyaluran penambangan data tekstual atau text mining, penjaluran penemuan dan manajemen pengetahuan, knowledge discovery and management, penjaluran temu kembali informasi musik atau music information retrieval, penjaluran sistem multimedia atau multimedia system, dan penjaluran keamanan digital atau digital security. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu data nilai mahasiswa yang digunakan mencakup penilaian mahasiswa pada 12 mata kuliah pada program studi informatika. 12 mata kuliah tersebut yaitu ada algoritma dan pemrograman, matematika informatika, struktur data, rekayasa perangkat lunak, basis data, komunikasi data dan jaringan komputer, desain dan analisis algoritma, sistem digital, matematika diskrit 1, matematika diskrit 2, sistem operasi, dan teori bahasa dan otomata. Lalu batasan yang keempat yaitu
Metode yang digunakan dalam pembangunan sistem yang kami buat ini yaitu menggunakan metode finite state automata dengan jenis deterministic finite automata untuk perancangan vending machine dengan kasus penyeleksian 5 penyaluran. Lalu, batasan yang kelima yaitu hasil perancangan vending machine kami ini akan dibangun menggunakan graphical user interface dengan model custom kinter dan disajikan juga dalam sebuah web apps yang interaktif dengan memanfaatkan framework Streamlit. Lalu batasan yang terakhir yaitu batasan yang keenam, sertifikat lomba yang diterima oleh sistem hanya sertifikat juara, medali, atau yang setara dalam ruang lingkup lomba di bidang teknologi baik tingkat nasional, regional, maupun internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Gede Widyana dengan NIM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan demo sistem, lebih tepatnya pada bagian demo program dan juga pada pengujian berdasarkan asumsi ataupun batasan yang telah ditetapkan. Nah, sebelum itu, terkait demo sistem, di sini kami juga akan menjelaskan terkait unsur-unsur yang membangun dalam sistem kami untuk mewujudkan tujuan kami, yaitu menyelesaikan kasus 1. Nah, unsur-unsur tersebut seperti UML atau Unified Modeling Language dan juga diagram transisi DFA atau Deterministic Finite Automata yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Untuk itu, saya akan lanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini akan menjelaskan tentang diagram transisi DFA dari sistem penyaluran yang kelompok kami buat. Baik, di sini saya mulai saja untuk penjelasan dari diagramnya. Dimulai dari Q0 yang merupakan initial state atau state awal dari diagram ini. Kemudian menuju ke state selanjutnya itu merupakan jalur yang dipilih oleh user. Dan dalam kesempatan ini saya menjelaskan tentang salah satu case, yaitu pemilihan jalur J1 oleh user. Nah, kemudian dari Q0 ini menuju ke state J1, diberikan inputan J1. Dari state J1 akan menuju ke state ALP. Di sini dilihat ALP ini atau semua jalur yang ada di sini ini J1 hingga J5 akan menuju ke ALP. Mengapa demikian? Karena ALP atau algoritma pemrograman ini merupakan mata kuliah dasar dari semua jalur yang ada, sehingga bagaimanapun inputan dari user atau bagaimanapun jalur yang dipilih akan menuju ke state ALP. Kemudian di sini kita perhatikan di sini ada nilai 1A, 1B+, dan 1B. Ini merupakan yang menuju ke state TBO. Di sini merupakan ada transisi dari state ALP ke state TBO yang apabila nilai ALP dari user ini bernilai A, B+, atau B, maka akan beralih ke state TBO. Nah, apabila nilainya selain dari ketiga ini, maka akan langsung menuju ke final state TDK melalui B, nilai C, D, dan E. Kemudian dari TBO ini kita perhatikan lagi yang ada nilai satunya. Di sini ada nilai 1A menuju ke state BD. Apabila selain dari 1A akan menuju ke state AS atau punya sertifikat, yaitu seperti nilai B+, B, C, D, dan E. Kemudian dari state PS ini kita lihat ada nilai 1Y dan juga nilai 1Y dan juga 1T. 1Y ini akan beralih ke state WD. Yang artinya jika user ini memiliki sertifikat maka akan beralih ke state BD. Jika user tidak memiliki sertifikat, akan direpresentasikan oleh nilai 1T, dan dari PS ini akan menuju ke final state TDK. Artinya user tidak diterima di pilihannya atau jalur J1. Baik, kemudian dari BD kita perhatikan lagi ada 1A, ada 1B+, nilai 1A dan 1B+. Jika nilai dari BD ini adalah 1A dan 1B+, maka user akan beralih ke state MI. Jika selain dari kedua nilai ini, akan menuju ke final state TDK atau B, C, D, dan E. Kemudian dari state MI, di sini kita perhatikan lagi ada nilai 1A dan 1B+. Ini beralih ke state SD. State SD. Jika selain dari nilai kedua nilai tersebut, maka akan langsung beralih ke final state TDK yang ada nilai B, C, D, dan E. Kemudian dari state SD, di sini kita perhatikan lagi ada nilai 1A dan 1B+, akan menuju ke state MD1. Jika selain dari 1A dan 1B+ ini seperti B, C, D, dan E, akan langsung menuju ke final state TDK. Kemudian dari state MD1, nah apabila di sini menentukan apakah user itu dipilih atau tidak di penjaluran yang ada, itu dalam konteks ini adalah J1.
Jika nilai dari user ini atau nilai dari MD1 dari user ini adalah 1A dan 1B+, maka menuju ke finalist ACC yang artinya user diterima di C1, jalur C1. Jika selain dari jika nilai itu selain dari A dan B+, maka user akan menuju ke finalist TDK, yaitu seperti B, C, dan E, yang artinya user akan tidak diterima di pilihannya di C1. Saya dosennya akan menjelaskan tentang konfigurasi dari diagram ini sendiri. Baik, untuk diagram ini sendiri ada konfigurasinya itu seperti M, ini adalah nilai 5 tupel yang ada dari diagramnya, ada Q, sigma, delta, S, dan F. Kemudian sini ada Q ini apa? Q adalah state yang ada dalam diagramnya, seperti state awal, dan ada state jalur yang ada yang dipilih, C1 hingga J5, dan state mata kuliah seperti ALP, TBO, SDG, KDJK, dan lain sebagainya. Kemudian ada state punya sertifikat juga, kan ada final state ACC dan TDK. Kemudian sigma ini adalah inputan yang ada, yaitu seperti 1, 2, 3, 4, 5, 1A, 1B+, 1B, 1C, dan lain sebagainya yang ada di dalam diagram. Dan S ini adalah state awalnya, dan F ini adalah final state-nya seperti final state ACC dan final state TDK. Baik, di sini juga kami telah siapkan tabel transisi yang merepresentasikan fungsi transisi dari diagram DFA yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan di bawahnya juga ada detail description yang juga menjelaskan fungsi-fungsi transisi dari diagram DFA-nya. Untuk penjelasannya sendiri sudah ditambahkan di laporan. Dan perlu saya tegaskan kembali jika diagram yang tadi yang saya jelaskan itu merupakan diagram DFA karena satu inputannya hanya bertransisi ke satu state. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel transisi yang terbentuk yang di sini bisa dilihat di sini. Jika tidak ada dua state yang menjadi hasil transisi dari satu fungsi transisinya, yang artinya satu inputan itu hanya bertransisi ke satu state. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputumita Kartika Dewi dengan NIM belakang 072 dari kelompok 4C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dan activity diagram mengenai kasus seleksi 5 penjaluran pada program studi informatika Universitas Udayana. Nah, adapun pada use case diagram ini, di sini terdapat mahasiswa yang berperan sebagai user. Nah, langkah yang pertama yaitu mahasiswa akan diminta untuk memilih salah satu penjaluran. Mahasiswa hanya diperbolehkan memilih satu penjaluran, baik itu penjaluran 1, atau penjaluran 2, atau penjaluran 3, atau penjaluran 4, atau penjaluran 5. Kemudian, langkah yang kedua, mahasiswa diminta untuk mengisi atau menginputkan nilai mata kuliah prasyaratan sesuai penjaluran, di mana di sini terdapat 12 nilai mata kuliah yang digunakan sebagai prasyaratan sesuai masing-masing penjaluran. Nah, contohnya di sini adalah nilai mata kuliah algoritma dan pemrograman akan digunakan untuk penyeleksian pada jalur 1, pada jalur 2, pada jalur 3, pada jalur 4, dan pada jalur 5. Kemudian, nilai mata kuliah teori bahasa dan otomata akan digunakan untuk penyeleksian pada jalur 1 saja. Dan begitu seterusnya untuk nilai mata kuliah lainnya. Kemudian, yang ketiga, di sini mahasiswa akan diminta untuk menginput sertifikat atau penghargaan, di mana apabila mahasiswa memiliki sertifikat, maka pada sistem nantinya mahasiswa akan memilih ya, dan apabila tidak, mahasiswa akan memilih tidak. Kemudian selanjutnya, sistem akan melakukan pencocokan atau penyeleksian nilai pada masing-masing penjaluran. Nah, apabila nilai yang sudah diseleksi itu memenuhi syarat, maka mahasiswa akan mendapatkan persetujuan pada penjaluran yang telah dipilih. Dan apabila nilai tersebut tidak memenuhi syarat, maka mahasiswa akan menerima pernyataan berupa penolakan dari penjaluran yang telah dipilih. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai use case diagram. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai activity diagram. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai activity diagram dari kasus seleksi 5 penjaluran pada program studi informatika Universitas Udayana. Adapun alur dari activity diagram ini adalah yang pertama, mahasiswa membuka web app. Kemudian sistem akan menampilkan menu utama. Kemudian mahasiswa memilih menu penjaluran, di mana pada menu penjaluran ini akan terdapat pilihan-pilihan penjaluran, mulai dari penjaluran 1 hingga penjaluran 5. Kemudian sistem akan menampilkan daftar mata kuliah yang menjadi persyaratan pada penjaluran yang dipilih, dan kolom isian sertifikat yang harus diinputkan. Kemudian, mahasiswa akan memasukkan nilai yang menjadi persyaratan pada penjaluran yang dipilih dan memilih Y, yaitu iya, atau T, yaitu tidak, pada kolom isian sertifikat. Kemudian, mahasiswa akan memilih submit atau kirim untuk mengirim seluruh inputan.
Dan sistem akan mengecek kelengkapan seluruh inputan. Apabila masih belum lengkap, maka mahasiswa akan diminta untuk melengkapi kembali dengan memasukkan nilai dan memilih Y atau T pada kolom isian sertifikat. Dan selanjutnya apabila sudah lengkap, maka sistem akan menyimpan inputan nilai. Kemudian sistem akan menghitung kalkulasi nilai dengan finite state automata jenis DFA. Berdasarkan kalkulasi nilai, apabila diterima oleh vending machine, maka sistem akan menampilkan pesan Anda diterima dan output tabel nilai. Namun, apabila tidak diterima oleh vending machine, maka sistem akan menampilkan pesan Anda ditolak dan output tabel nilai. Dan sistem akan berakhir dengan selesai memproses seluruh inputan nilai. Baik, sekian penjelasan saya mengenai use case diagram maupun activity diagram. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkan pada bagian demo program yang diawali dengan penjelasan secara singkat terkait bagaimana program di balik sistem yang kami buat. Nah, untuk itu saya akan langsung melanjutkan ke aplikasi VS Code. Baik, di sini saya Gede Widyana dengan NIM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat program di balik sistem yang kami buat. Di sini ada program untuk GUI-nya. Pertama ada program yang kami susun secara modular, yakni dengan file terpisah-pisah, jadi bagian-bagian terkecil tapi bisa diintegrasikan. Pertama di sini ada file main.py, itu untuk mengatur bagian beranda dari GUI yang kami rancang. Di sini ada import modul yang dipakai, kemudian di sini untuk membuat supaya bisa dijalankan sebagai file executable ataupun file yang lain dalam bentuk GUI. Kemudian di sini untuk mengganti warna button ketika dia diklik. Kemudian di sini ada restore warna button untuk mengembalikan warna latar belakang tombolnya. Di sini untuk navigasi jalur, ketika diklik dia kemana arahnya, ke jalur back. Kemudian di sini untuk membuat objek aplikasinya tuh dengan mengatur page ukurannya berapa dan juga menambahkan tulisannya. Nah, di sini untuk menambahkan background-nya, kemudian mengatur size-nya, dan di sini untuk font dari tulisan yang termuat di page beranda tersebut. Kemudian ini ada gambar button yang diatur warna dan teksnya, kemudian diatur posisinya juga, dan ini untuk mengatur agar ukuran jendela ini tidak dapat diubah. Kemudian lanjut ke bagian program jalur.py. Di sini berisi tentang page untuk pemilihan penyaluran di informatika. Di sini seperti biasa import semua modul yang diperlukan. Di sini ada import nilai. Oh ya, yang tadi itu from jalur import ini akan mengarah ke page jalur, itu maksudnya. Kalau di sini di jalur.py dia mengarah ke input nilai nanti sebagai pemrosesan nilainya. Kemudian di sini seperti biasa untuk sebagai bisa dijalankan executable ataupun file lain. Dan di sini untuk mengatur ukuran dari page-nya dan juga memberikan title pada page-nya, pada jendela page aplikasinya. Kemudian di sini untuk background data, background gininya halamannya, kemudian diatur size-nya juga. Kemudian di sini ada masing-masing tombol penyaluran dari yang diimport dari gambar, dan diatur background color-nya apa, kemudian size-nya apa, dan penempatan posisinya seperti apa. Itu juga untuk sampai jalur 5, karena di batasan kami membatasi bahwa sampai jalur 5 saja sesuai dengan arahan dari Ibu Eka. Kemudian di sini ada file input nilai, di mana pada file input nilai ini dia tuh berisi modul menggunakan custom kinter. Jadi kami menggunakan GUI yang berbasis custom kinter. Kemudian ada modul lain yang diimport. Di sini ada modul DFA sebagai backend-nya. Nah, di sini modul DFA-nya sebagai backend dari finite state automata. Kemudian di sini pertama kita tuh untuk menandai bahwa string yang bakal dipas ke dalam diagram DFA. Nah, di sini maksudnya adalah untuk tombol ketika dia dipencet, dia langsung mengarahkan ke baris berikutnya. Nanti kita akan demokan. Kemudian ini juga sama, jika dia sudah terpencet A, maka dia akan bertambah ke counter berikutnya. Kemudian di sini ada dictionary, di mana nilai A itu diinterpretasikan dengan angka 1.
Kemudian jika stringnya itu 1, maka artinya penyaluran dipilih itu penyaluran 1, maka dia akan menampilkan list mata kuliah seperti ini. Kemudian dia akan membentuk sebuah range di dalam tabel, jadi lebih rapi dia. Kemudian di sini ada certif handler, di mana ketika setelah menyelesaikan inputan nilai, maka dia akan menutup halaman tersebut. Nah, di mana ketika TBO-nya itu bernilai A, maka dia bisa langsung melanjutkan ke state berikutnya. Nah, jika bukan nilai A, dia akan mengkombinasikan dengan inputan sertifikatnya. Itu juga untuk penyaluran yang lain dengan mata kuliah wajib yang berbeda. Nah, di sini ada J1 page, itu maksudnya ketika yang dipencet itu J1, maka akan menampilkan mata kuliah khusus J1 saja. Di sini ada background input nilai sebagai background-nya. Kemudian ini untuk mengatur ukurannya, ukuran jendela aplikasinya. Kemudian di sini untuk warna tulisannya, tulisan mata kuliahnya maksudnya. Kemudian di sini adalah untuk nilai A-nya. Jadi setiap nilai A itu bisa dimasukkan ke sini ke nilai mata kuliahnya. Nah, di sini ada A button, itu bisa langsung mengarah, itu bisa berguna untuk menginput nilai-nilai pada mata kuliah yang tertera di sini. Kemudian begitu juga untuk J2 page itu sama, karena keterbatasan waktu, saya sudah menjelaskan di bagian laporannya secara lengkap dan detail. Untuk J5-nya juga sama, seperti itu konsepnya. Dan di sini sertifikat page itu ada seperti page yang meminta konfirmasi untuk ketersediaan punya sertifikat atau tidak, seperti itu. Di sini ada gambar Y yang menyatakan punya sertifikat dan lambang T yang berarti tidak punya sertifikat. Jadi bisa diklik dengan variabel silang underscore data. Dan di sini hasil page, di mana hasil page-nya ini berisi halaman yang memunculkan tabel dari hasil seleksi tersebut. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan dari fungsi DFA. Nah, di sini diatur juga ukurannya, ukuran jendelanya tuh. Kemudian di sini sebagai dictionary-nya juga, kalau dia 1 kebacanya di DFA, maka dia kebaca di tabelnya tuh nilai A, seperti itu. Kemudian di sini untuk menampilkan mata kuliah misalnya 1, dia menampilkan mata kuliah algoritma pemrograman dan juga mengambil nilainya yang dimasukkan oleh user tadi. Selain itu, begitu juga untuk penjaluran yang kedua dan seterusnya. Nah, di sini ada hasilnya itu jika bernilai true maka diterima, jika false jika ditolak. Nah, di sini juga menampilkan transparansi apakah punya sertifikat atau tidak. Jika sertifikat status yaitu Y, maka dia punya artinya. Oke, di sini ada tombol next. Jika memencet tombol next, maka dia akan ke destroy. Dia akan langsung menutup aplikasinya secara keseluruhan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung melakukan running program untuk mengecek bagaimana tampilannya. Nah, di sini adalah tampilan GUI-nya. Pertama, di sini ada antarmukanya seperti ini. Ketika memencet, dia akan langsung masuk ke page seleksi penyaluran. Kemudian di sini misalnya saya ambil contoh J1. Jika kita memencet J1, dia akan menghasilkan input 1-1 pada DFA-nya. Dan kita memasukkan nilai A, B+, 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 B, dan B+. Nah, apakah memiliki sertifikat lomba? Jika iya, pilih centang. Nah, dia ditolak karena dalam DFA itu struktur data ini hanya bisa menerima nilai A dan B+, seperti itu. Dan inputannya itu sudah sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user, seperti itu. Nah, bagaimana DFA itu memproses? DFA itu memproses berdasarkan pada modular ini, DFA.py. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat. Di sini kita inisialisasi state awal dan state akhir. Kemudian di sini untuk inputnya, di sini dari key awal itu sebagai main menunya. Dia misalnya langsung memilih penyaluran 1, maka dia terbaca 1. Kemudian jika yang dia pilih itu C1,
maka current penjurusan yang berada sekarang adalah J1. Kemudian J1 ini kan inputannya tuh 1 di gininya, di DA-nya, maka dia langsung mengarah ke mata kuliah Alpro. Di sini Alpro hanya bisa menerima nilai A sampai nilai B saja. Nah, jika J1-nya tuh nilainya A, B plus dan B, dia akan langsung mengarah ke TBO. Kemudian di TBO, dia hanya bisa menerima nilai A saja dan bisa mengarah ke state basis data. Nah, jika tidak, maka dia mengarah ke state P atau S, maksudnya penghargaan atau sertifikat. Pertama, di sini ada transisi di mana ketika BD pada jurusan 1, pada penyaluran 1, dia menerima nilai A dan B+, maka dia bisa melanjutkan ke mata import. Kemudian jika tidak, maka dia ketolak. Begitu juga sampai ke mata kuliah ke-6, karena keterbatasan waktu, seperti itu konsepnya, sampai dia keterima atau tidaknya. Ketika di mata kuliah terakhir, dia langsung ke ACC, maka dia langsung keterima. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari GUI-nya, dari program GUI-nya. Selanjutnya, saya akan sedikit menjelaskan di bagian Streamlit-nya. Jadi di sini kami menekankan bahwa kami berinovasi untuk menghadirkan platform untuk website supaya mudah diakses, dan juga kami sudah berinovasi untuk menambahkan kombinasi sertifikat lomba sebagai kombinasi selain nilainya. Dan juga kami sudah menambahkan tabel yang bisa dilihat secara rapi supaya outputnya lebih rapi, dan juga dalam bentuk website juga. Nah, di sini ada page ST1, artinya untuk antarmuka Streamlit-nya dalam web. Nah, di sini import ininya, modulnya, kemudian di sini untuk mengatur judulnya, kemudian di sini untuk select box penjurusannya. Di sini ketika J1 yang dipilih, maka dia akan menampilkan mata kuliah ini. Kemudian di sini ada dictionary-nya supaya tidak singkatan hasilnya. Kemudian di sini select mata kuliah, dia mengambil mata kuliahnya itu berdasarkan penjurusannya. Kemudian di sini ada nilai-nilai yang akan di dictionary berdasarkan angka. Dia akan diproses di DFA-nya. Kemudian dia akan mengambil nilai dari setiap mata kuliah, dan juga dia akan mengambil inputan sertifikat, dan juga dia akan mengkombinasikan nilai dari mata kuliah wajib dengan sertifikat itu. Kemudian di sini ada fungsi DFA, dia akan meng-ACC ketika dia berada di state ACC. Nah, jika dia true, maka dia akan diterima, jika false, dia akan ditolak. Kemudian di sini ada visualisasinya dalam bentuk tabel nilai yang rapi, kemudian di sini ada pengaturan untuk tabelnya seperti ini. Kemudian di save dalam tabel PNG, kemudian di sini ada pengaturan background gambarnya. Oke, kita coba run dengan komen seperti ini. Kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya jika nilainya itu semuanya A pada penyaluran 1 dan punya sertifikat, dia akan langsung keterima. Jika tidak punya sertifikat, dia juga tetap diterima karena nilainya itu semua A. Jadi tidak hanya bergantung pada nilai, tapi bisa juga di backing oleh sertifikat seperti itu. Di sini kami juga sudah membuat website yang telah di-hosting dalam web ini, yang bisa diakses melalui internet, dan juga kami sudah menyantumkan repositorinya seperti ini. Oke, sekian demo program dari kami. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian pengujian. Terima kasih. Di sini saya akan langsung melanjutkan implementasi pengujian berdasarkan asumsi ataupun batasan yang telah kami tetapkan sebelumnya. Pengujian ini ada 3 jenis. Yang pertama ada pengujian untuk diagram transisi DFA-nya menggunakan software JFlab, kemudian pengujian pada graphical user interface-nya, dan juga pengujian pada web app Streamlit-nya. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkan pada bagian pengujian sistem, di mana pengujian sistem terdiri dari 3 konsep. Yang pertama konsep pengujian output pada tools JFlab, kemudian pengujian output pada GUI vending machine, dan juga pengujian output pada web Streamlit untuk mengetahui konsistensi dari hasil pengujiannya. Di sini ada hasilnya jika 1 itu artinya baik dan 0 artinya tidak. Di sini saya sudah menyiapkan skenario pengujian yang terdiri dari 5 penjaluran dengan berbagai kondisi.
Dan sini ada skenario pengujian vending mesin yang diambil dari sampel acak dari sini. Oke, kita akan langsung lanjut ke tools DevLab. Di sini saya sudah menyiapkan tadi karena untuk mempersingkat waktu, saya langsung run input di mana skenario-nya sudah sesuai dengan yang di Excel tadi, di mana setiap penyaluran di sini saya sudah menata bahwa di sini semua input itu nilai A, tetapi dia tidak mencantumkan sertifikat atau tidak punya sertifikat. Yang kedua ini dia punya sertifikat, tetapi nilai mata kuliah wajibnya itu nilainya B, dan skenario yang ketiga itu adalah semua nilainya itu B+, tapi dia tidak punya sertifikat. Jadi sesuai dengan transisi dan output pada diagram DA yang telah dijelaskan oleh rekan saya Ega, mendapatkan hasil bahwa sudah sesuai outputnya, keterima, dan ketolak. Itu juga untuk penyaluran yang lain dengan skenario yang sama. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkan pada bagian pengujian untuk GUI-nya. Nah, di sini saya mengambil skenario acak di mana J2 itu nilainya itu semua B+, tetapi dia tidak punya sertifikat. Nah, hasilnya itu sudah sesuai, yakni ditolak, dan inputannya juga sudah sesuai dengan inputan user. Mari kita lihat, ini di reject. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita akan mengecek bagaimana konsistensi pada di web Streamlit-nya yang telah di-hosting, di mana semua nilai pada J2 itu adalah B+. Mari kita isi dulu. B+, dan tidak punya sertifikat. Mari kita cek hasilnya. Hasilnya adalah ditolak di penyaluran 2. Dan hasil pada tabelnya itu juga sudah sesuai dengan inputan user. Baik, sekian pengujian singkat yang dapat saya sampaikan. Untuk selengkapnya akan dicantumkan pada laporan untuk pengujian lebih lanjut. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan terkait presentasi kami. Pertama, kami mengangkat permasalahan terkait ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam sistem penyeleksian penyaluran di informatika dengan asumsi dan batasan yang telah kami tetapkan. Nah, penyelesaian kasus tersebut kami terapkan dalam bentuk simulasi vending mesin yang merupakan implementasi dari mata kuliah teori bahasa dan otomata terkait penerapan finite state automata jenis DFA atau deterministic finite state automata. Nah, program ini kami visualisasikan dalam bentuk graphical user interface menggunakan modul custom Tkinter dengan bahasa pemrograman Python yang dibangun secara modular dan juga menggunakan tools JFlab untuk membangun diagram transisi DFA dan juga menggunakan tools atau modul Streamlit untuk membangun web yang interaktif supaya mudah diakses melalui internet. Nah, berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, telah mendapatkan hasil bahwa semua sudah konsisten hasilnya, outputnya juga sudah sesuai antara program GUI, program pada GUI vending mesin, dan program pada web Streamlit-nya yang sudah sesuai dengan output pada diagram DFA. Nah, selain itu kami juga sudah menerapkan inovasi yang menjadi syarat, yakni telah menerapkan kombinasi berupa inputan sertifikat sebagai parameter penunjang untuk kelulusan atau penilaian selain melalui nilai mata kuliah. Dan selain itu, kami juga berinovasi untuk menghasilkan output berupa tabel sehingga lebih transparansi dan lebih rapi kelihatannya, seperti itu. Dan juga kami sudah berinovasi untuk menyediakan dalam bentuk website sehingga bisa mudah diakses sebagai alat bantu untuk penyeleksian penyaluran. Sekian kesimpulannya. Untuk lampiran akan dicantumkan pada bagian laporan secara lengkap, termasuk source code dan lain-lain. Baik, di penghujung presentasi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, termasuk Ibu Sayang Widiwase, kemudian Ibu dosen pengampu, Ibu Eka, dan juga rekan-rekan anggota kelompok 4 yang telah bekerja sama
mewujudkan proyek ini dengan lancar. Dan kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan di dalam kami menjelaskan, dan kami mengucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.